Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita boleh berjumpa lagi. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai setiap kita pada sore hari ini. Bagaimana keadaan kita semuanya, saya berharap walaupun di sekeliling kita masih mengalami berbagai macam masalah, kita mau tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa berseru kepada Tuhan dan Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Tanpa terasa 8 minggu lagi kita akan mengakhiri di tahun 2020 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mau letakkan harapan kita di dalam tangan Tuhan untuk di tahun yang mendatang ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Tetap kuat dan teguh setiap hari, percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersama-sama mau menyenangkan hati Tuhan, siapkan hati, kita mau memuji menyembah sehingga nama Tuhan saja yang selalu kita tinggikan. Buka hatimu saudara. Haleluya. Memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran.
Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dengan doa agar kami mampu Tuhan belajar akan firman-Mu, mengerti akan firman-Mu. Dan firman-Mu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk senantiasa mengubah kehidupan umat-Mu. Pemulihan akan terjadi Tuhan apabila kami mau mengerti. Karena di dalam firman-Mu ada kuasa yang mampu Tuhan untuk bekerja di dalam manusia rohani kami. Sehingga mata kami boleh dibukakan, hati kami boleh dijamah. Sehingga pengertian yang baru akan masuk dan mempengaruhi seluruh kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap dimanapun umat-Mu berada. Di pelosok-pelosok atau dimanapun. Sehingga firman yang ditaburkan ini benar-benar akan membawa dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kekuatan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita harus tahu, ya apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu. Ya, anak Tuhan harus mengerti, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan apa daripada isi firman Tuhan? Siapa firman Tuhan itu? Ya mari kita buka di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya saudara, jadi manusia hidup bukan daripada roti saja. Ya, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Sebagai anak Tuhan, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Ya, di sini juga kita akan melihat di dalam Yakobus 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Apa itu firman Tuhan yang tertanam di dalam hati? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya, amin. Saudara, kalau Anda membaca daripada ayat ini, meteraikanlah di dalam hati setiap kita ya. Karena firman ini sungguh-sungguh sangat berarti. Orang Kristen mengawali kehidupan baru mereka dengan dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Firman kebenaran. Ya, hidup baru di dalam Kristus menuntut bahwa kita membuang semua kotoran moral yang melukai hati Roh Kudus. Firman Tuhan adalah pedoman di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan ada kemerdekaan, ada hukum yang mampu, yang memerdekakan, yang mampu memerdekakan setiap kita. Dan hukum ini adalah kehendak Allah yang harus dihayati oleh setiap kita dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap umatnya. Amin. Umat Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh firman, maka ada suatu pemulihan hidup atau hidupnya akan diubahkan menjadi baru. Manusia rohaninya menjadi kuat, tidak lagi mengikuti kehidupan dunia dan mampu menyangkal diri dan mampu menolak untuk berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita pelajari. Mengapa kita harus berakar di dalam firman Tuhan? Karena itu adalah kunci daripada manusia rohani kita supaya menjadi kuat. Dan firman Tuhan adalah makanan bagi manusia roh kita. Billy Graham berkata, "The Bible is to your soul what bread is to your body.
You need it daily. One good meal doesn't suffice for a lifetime. Artinya, firman Tuhan bagi roh kita adalah makanan. Seperti makanan bagi tubuh kita. Kita membutuhkan makanan setiap hari. Satu makanan yang enak tidak cukup untuk kebutuhan seumur hidup. Ya, mari kita camkan kata-kata ini. Ada beberapa hal yang harus kita tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama, makanan apa yang sehat bagi manusia jasmani kita? Kuncinya adalah makanan bergizi dan teratur. Sekalipun makanan kita bergizi, tapi hanya seminggu sekali, maka percuma juga. Ya, demikian pula jika diberi makanan teratur, tetapi tidak ada gizinya sama sekali, maka semuanya itu juga sia-sia. Ya, you are what you eat. Jadi apa keberadaan saudara itu terlihat sekali dari apa yang saudara makan. Ya, sama halnya dengan manusia rohani. Sudahkah kita memberi makanan roh kita secara teratur dan bergizi? Ingat bahwa kondisi kita tergantung dari apa yang kita makan. Prinsip ini berlaku juga secara rohani. Keadaan manusia rohani kita sangat bergantung dengan pola makanan rohani seperti apa yang kita terima setiap hari. Ada orang yang lebih mengenyangkan perutnya dengan cara minum-minum. Tetapi bukan minuman keras ya, terlebih. Dan sukanya hanya sesuatu yang minum, yang menyegarkan. Memang kesegaran dapat didapatkan dari minuman. Tetapi kekuatan didapatkan dari makanan. Kesegaran rohani didapatkan dari kita berdoa. Tetapi kekuatan dari berdoa itu berakar dalam firman Tuhan. Adalah satu-satunya rahasia kebangunan rohani pada jemaat yang mula-mula. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga dan keempat serta yang ketujuh. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, personal revival lahir dari kehidupan firman yang kuat. Billy Batson seorang yang mempunyai kehidupan yang menyedihkan. Ia sering berpindah-pindah karena kerap mendapatkan masalah dengan polisi lokal saat mencari keberadaan ibu kandungnya. Namun sesungguhnya Billy adalah anak yang baik. Suatu hari dia bertemu dengan kakek tua yang memaksa Billy menyebutkan kata Zazam. Billy menemukan dirinya berubah menjadi seorang dewasa yang memiliki kekuatan super pada waktu dia mengucapkan kata Zazam tadi. Dengan kekuatan barunya, Billy bisa melakukan hal-hal super yang di luar bayangannya. Ini hanyalah suatu gambaran dari film superhero berjudul Shazam. Kalau kita mengembangkan khayalan kita, sudah barang tentu kita menginginkan keajaiban seperti apa yang dialami oleh Billy. Namun semua itu hanyalah film fiksi. Orang percaya dan melakukan petunjuk Tuhan melalui firman-Nya berhak memiliki kekuatan Allah. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita mendapatkan kekuatan itu daripada firman Tuhan? Apakah saudara dan saya mendapatkan kekuatan pada waktu kita berdoa, mempunyai relationship yang kuat bersama Tuhan? Ya. Seperti cerita dari superhero dari film Shazam tadi. Hanyalah khayalan dan dongeng yang difilmkan semata-mata. Namun kekuatan Allah yang dimanifestasikan kepada orang-orang pilihannya benar-benar terjadi. Dan masalah terjadi sampai pada hari ini. Setiap kita membutuhkan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Setiap orang membutuhkan kekuatan Allah ada di dalam kehidupannya.
Dan kekuatan Allah adalah hasil dari melakukan firman Tuhan dengan iman. Amin. Yang kedua, mari kita melihat penjelasan Yesus tentang firman di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ya, dari sini saudara, dari ayat yang kita baca ini tadi, kita tahu rahasia utama supaya firman bisa terus berakar dan berbuah di dalam diri seseorang adalah mendengar, mengerti, menyambut, menyimpan. Inilah kunci berakar di dalam firman. Mari kita lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-33 dan 34. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Ya, justru Yesus menceritakan kepada murid-muridnya secara tersendiri, secara sesuatu yang tidak diungkapkan kepada orang lain. Ya, lebih mendetail saudara. Ya, lebih dibukakan segala rahasia-rahasianya. Karena semuanya itu terjadi satu hubungan intim antara murid-murid dengan Yesus. Ya, maka akan dibukakan segala rahasia-rahasianya. Mari kita belajar dari Daniel. Daniel 8 ayat 15 dan 16. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu, suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Amin. Ya, kemudian kita lanjut di dalam Daniel 9, 21 sampai 22. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Amin. Ya, sedemikian rupa Daniel banyak belajar, banyak mengerti apa yang dikatakan ya. Dan setelah kita mengerti, kita masuk di dalam langkah berikutnya, yaitu menerima firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah, yaitu tadi di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Saudara, ini ada suatu cerita. Selama 7 tahun, Yeremia Denton menjadi tawanan perang di Vietnam Utara. Ia berada di dalam kurungan sendiri hampir sepanjang waktu itu. Sebagai tawanan Amerika level tertinggi, ia disiksa dengan sangat hebat. Meskipun demikian, ia bukan saja selamat, namun setelah perang selesai, Denton terpilih sebagai seorang senator Amerika di Alabama. Bagaimana Denton menghadapi kejenuhan dan penderitaan selama ia ditawan? Dalam banyak kesempatan, ia menyatakan salah satu kemampuannya dapat bertahan hidup dan mempertahankan semua apa yang dia hadapi dengan memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkannya dengan berdoa. Dan itu membuat imannya dan pengharapannya selalu kuat. Dan membuatnya sanggup mengatasi siksaan dan penderitaannya selama berada di tahanan. Yeremia Denton bukan siapa-siapa sebelum perang Vietnam. Karakternya menjadi kuat mulai timbul ketika Denton ada di dalam tekanan. Kedekatannya dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya membuat Denton bertumbuh menjadi raksasa rohani yang dipakai Tuhan melalui perkara-perkara yang besar. Hidup dengan Tuhan dalam doa dan firman Tuhan yang teratur akan membuat manusia rohani kita semakin kuat dan sempurna. Bahkan kita akan bertumbuh menjadi raksasa rohani yang siap
untuk mengalami lompatan-lompatan besar. Dan Tuhan pasti akan mengerjakan perkara-perkara ajaib yang lewat, yang harus kita hadapi melalui masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Amin saudara, bagaimana Anda dan saya di saat pandemik seperti ini? Di saat situasi resesi yang begitu menakutkan, berita-berita yang senantiasa silih berganti membuat iman kita jatuh atau lemah. Oleh karena itu melekatlah atas firman Tuhan. Berdoalah dan hafalkanlah ayat-ayat dalam firman itu. Karena semua ayat-ayat di dalam firman itu mempunyai kuasa. Kuasa yang membuat saudara dan saya menjadi manusia yang kuat. Menjadi manusia yang memiliki iman yang teguh. Tidak tergoyahkan. Tidak melihat kepada masalah tetapi fokus kepada kuasa Tuhan. Amin. Yang keempat yaitu menyimpan firman. Mari kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Rasanya perkataan ini tidak nyambung dengan perkataan perempuan itu. Perempuan itu bicara tentang ibu yang mengandung. Tetapi tiba-tiba Yesus berkata tentang firman dan memeliharanya. Saya yakin Yesus bukan tidak nyambung. Justru Yesus mau sampaikan satu pesan yang penting. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memelihara, menjaga firman seperti seorang ibu yang menjaga kandungannya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 33 dan 34. "Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Amin. Lihat saudara, bagaimana yang dikatakan firman ini. Aku akan memegang Taurat-Mu dengan segenap hati. Bagaimana saudara akan memegang firman Tuhan? Ya, kita mau berpegang teguh dan percaya kepada firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, di sini ada seorang yang bernama Watchman Nee. Dia menceritakan bagaimana dia disiplin di dalam firman Tuhan. Dalam tahun pertama pada abad yang ke-20, terjadi pergerakan kekristenan bergolak di Cina. Secara dramatis dan banyaknya martir Kristen dalam perang Boxer. Ini membuat banyak pengkhotbah Cina dibangkitkan Allah dan mulai memberitakan Injil. Di sekitar tahun 1920, sejumlah mahasiswa yang luar biasa, di antaranya adalah Nee Shut, yang namanya berganti menjadi Watchman Nee, dipanggil dan diperlengkapi Allah untuk melakukan pekerjaannya pada waktu itu. Dia telah mengenal Alkitab sejak kecil, punya pemahaman yang dalam bahwa jika dia telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, dia juga harus melayani Tuhan. Dari kegelapan saya diselamatkan, saya memulai hidup yang baru untuk hidup abadi yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan saya. Nama Watchman berarti penjaga atau penglihat. Karena disadari dirinya sebagai penjaga yang dibangkitkan untuk menyuarakan panggilan Tuhan, untuk menyuarakan peringatan di malam hari. Pengenalannya akan rencana Allah, Kristus, dan juga buah-buah roh, apa yang dia dapati dengan menyelidiki Alkitab dan membaca buku-buku rohani. Watchman Nee menjadi sangat intim dan dia dicerahkan secara luar biasa oleh firman Tuhan. Melalui pembelajaran yang rajin menggunakan 20 metode. Dia memiliki 3.000 buku-buku Kristen terbaik. Dan Watchman mulai memberitakan Injil kepada teman-temannya dan mendoakan mereka setiap hari. Setelah pemberontakan Boxer di Cina, banyak pemimpin gereja mendapatkan tekanan dari pemerintah Cina. Demikian Watchman Nee mulai disingkirkan oleh rekan-rekannya. Ia tetap bertekad terus
memberitakan Injil, dan mendirikan gereja-gereja lokal. Setelah 11 tahun dalam masa pelayanannya, dia mengalami penyakit TBC yang sangat parah. Dokter memvonis dia hanya bertahan hidup selama 6 bulan. Meskipun sedang sakit parah, ia tidak mau menyerah. Perlahan-lahan, ia berhasil menyelesaikan bukunya yang berjudul Manusia Rohani. Sakitnya semakin parah, namun firman Tuhan kuat berkata padanya di dalam 2 Korintus 1 ayat yang kedua. Dengan iman, aku akan berdiri teguh. Dan di dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju ke rumah sahabatnya. Setiap langkah berjalan dia berkata, aku berjalan dengan iman, dan terus aku akan berjalan dengan iman. Dan saat itulah Watsmani mengalami kesembuhan dari penyakitnya secara ajaib. Tanggal 10 April 1952, Watsmani ditangkap. Ia mengalami aniaya berat dan dipenjara selama 20 tahun. Tanggal 12 April 1972, Watsmani menyelesaikan masa hukumannya. Tetapi masalah belum dia dibebaskan. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1972, Watsmani meninggal dunia. Watsmani telah tiada. Ia sudah di surga bersama Bapa dan mengalami sukacita yang kekal. Selama pelayanannya ada 400 gereja lokal yang berdiri baik di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Hari ini Tuhan berkarya melalui gereja-gereja tersebut dan berkembang menjadi 2.300 gereja di seluruh dunia. Pelajaran tentang kehidupan Watsmani yang sungguh menjadi berkat, menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Watsmani orang yang memiliki kehausan untuk belajar firman Tuhan. Saudara, dia berkata, kamu tidak bisa mengasihi Tuhan lebih dari kamu mengasihi firman-Nya. Seberapa level cintamu kepada Tuhan ditunjukkan dari level kecintaanmu kepada firman-Nya. Untuk mengenalnya, untuk bertumbuh di dalamnya, untuk disucikan, kita harus membaca Alkitab setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rema firman Tuhan yang didapat dari pembacaan Alkitab inilah yang memberikan Watsmani kokoh dan kuat di tengah segala aniaya dalam pelayanannya. Dan dalam surat terakhirnya, ia menyampaikan sukacitanya kepada Tuhan. Dalam kesakitanku, aku tetap bersukacita di dalam hatiku. Dia pegang firman di dalam Filipi 4 ayat yang keempat yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya percaya Watsmani bisa memiliki kehidupan firman yang kokoh karena punya self-disiplin atau kedisiplinan pribadi. Bagaimana Anda dan saya? Saya rasa bahwa penderitaan Watsmani yang dia dianiaya, yang dia disiksa, bahkan dipenjara selama 20 tahun. Ya, saudara, sedemikian rupa. Tidak sebanding dengan apa yang saudara dan saya alami pada saat ini. Walaupun di sekeliling kita situasi yang mendebarkan, yang menakutkan. Mengalami krisis di mana-mana. Mengalami pandemik yang belum berkunjung selesai. Tapi mari kita meneladani dari apa yang dikatakan oleh Watsmani. Mari saudara, milikilah kehausan untuk belajar akan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan firman Tuhan. Kalau saudara hanya sekedar membaca tetapi tidak melakukannya, semuanya itu akan sia-sia. Ya, oleh karena itu, mari kita mendisiplin diri kita untuk setiap hari membaca firman Tuhan.
3 bab setiap hari secara minimal untuk kita boleh kuat menghadapi tantangan yang harus kita hadapi. Artinya apa saja yang terjadi, kesibukan apapun tantangan, tetap lakukan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Belajarlah, galilah, cobalah mengerti lebih dan lebih dalam lagi. Terimalah firman Tuhan itu dan simpanlah di dalam hatimu. Serta lakukanlah, praktekkanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mampu untuk melakukan hal itu, maka manusia rohani kita akan menjadi kuat dan berkembang. Jika manusia rohani kita itu kuat, apapun masalah yang saudara dan saya hadapi, kita akan tetap teguh, tidak akan terkalahkan. Bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melakukan segala perkara yang besar. Jadi, bersandarlah pada firman Tuhan, cintailah firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan. Amin. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan kekuatan firman-Nya akan membuat saudara dan saya melihat bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa. Akibatnya, keadaan apapun yang saudara dan saya alami, seperti yang saat ini terjadi di sekeliling kita, silih berganti dan tidak kunjung selesai, kita mampu menggunakan firman Tuhan yang berkuasa itu. Firman itu akan memperkatakan sampai kita melihat hasilnya. Firman Tuhan yang kita pakai untuk melawan iblis dan di dalam setiap keadaan negatif yang terjadi juga menghadapi tantangan dan masalah. Orang yang beriman akan kebenaran firman Tuhan dan rajin memperkatakannya pasti akan memetik hasilnya. Mari kita lihat Yehezkiel 12 ayat yang ke-28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Kalau saudara rajin membaca firman Tuhan, saudara akan tahu firman itu tidak akan ditunda-tunda. Apabila Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, aku adalah gembala yang baik. Saudara tahu bahwa saudara dan saya tidak akan berjalan sendiri. Kita mempunyai seorang gembala yang baik. Gembala yang selalu membawa saudara dan saya berjalan menuju kepada rumput yang hijau. Ya, saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan, demikian akan terjadi. Ya, biarlah ayat ini terekam di dalam hati kita semua dan meteraikan menjadi satu ayat emas di dalam kehidupan umatnya. Jangan ada lagi ketakutan, kekhawatiran bahwa firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Contohnya, kalau firman itu mengatakan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan yang berbeban berat, maka aku akan memberi sentosa kepadamu. Itu juga akan tergenapi. Tetapi maukah saudara datang kepadanya? Maukah kita datang dan percaya kepadanya bahwa hanya Tuhan yang mampu memuaskan dan melegakan hati kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bangunlah manusia rohani dengan komitmen membangun kehidupan firman Tuhan yang konsisten, yang dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ini yang akan membuat manusia rohani kita menerima masukan yang terbaik dari firman Tuhan, dan Roh Kudus akan memimpin jalan hidup saudara dan saya. Membuat satu pertumbuhan rohani, manusia rohani yang luar biasa, yang kuat, terutama di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu saat ini. Mari saudara, kita sudah belajar akan kekuatan firman Tuhan. Bukalah hatimu, kita akan menyembah bersama-sama.
bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan surgawi. Bersama Roh Kudus, mari saudara, buka hatimu, menyembah bersama saya. Bersama Roh Kudus kita melangkah, bersama Roh Kudus kita berjalan, bersama Roh Kudus kita hadapi situasi di sekeliling kita apapun. Kita percaya, maka ada tetap sukacita itu di dalam hatimu, di dalam hidup kita. Karena Roh Kudus adalah Roh penghibur dan Roh penolong. Haleluya. Kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan.
berikan. Haleluya Jesus. Dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus, Hartaku yang sejati. Hanya Yesus, hanya Yesus, hartaku yang sejati. Hanya Yesus, hanya Yesus, hartaku yang sejati. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba terlalu percaya banyak anak-Mu yang dimanapun mereka berada menerima pengurapan daripada Engkau. Hati mereka tersentuh. Pikiran mereka boleh mengalami satu pengurapan yang baru. Bahwa kuasa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu di dalam pujian penyembahan kami, Roh-Mu berkuasa untuk membakar setiap hati yang kering, membakar setiap hati yang lemah, yang letih lesu dan yang berbeban berat. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau pulihkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang sedih, yang patah semangat, bahkan yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, akan mendapatkan satu kekuatan yang baru. Karena Roh Kudus yang menjamah, yang menghibur, bahkan menolong. Dan hamba terlalu percaya setelah ini ada mujizat yang besar akan terjadi bagi umat-Mu. Dimanapun mereka berada. Karena hati mereka sudah dipulihkan. Hati mereka sudah dikuatkan. Hati mereka sudah dihiburkan. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah pandangan mata kami hanya tertuju kepadamu. Bukan kepada masalah. Bukan apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena bersama Tuhan Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Biarlah terjadi satu pertumbuhan rohani yang luar biasa bagi setiap pendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah menerima anugerah pemulihan daripada kuasa firman Tuhan. Mengatakan amin, amin, amin.